Bayangkan, seorang pemuda yang tak dikenal di muka bumi, miskin dan tidak punya apa-apa, ternyata namanya disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu, ia menjadi seorang yang dikenali oleh para penghuni langit. Siapakah dia? Bagaimana kisah hidupnya hingga ia mencapai kedudukan yang begitu mulia? Kisah ini adalah tentang Uwais Al-Qarni, sosok yang membuktikan bahwa keikhlasan dan bakti kepada ibu bisa membawa seseorang menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berasal dari keluarga miskin dan bekerja sebagai penggembala kambing. Kehidupan Uwais penuh dengan perjuangan, tetapi di balik itu ada keistimewaan yang tidak dimiliki banyak orang, keikhlasan hatinya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan buta. Sebagai anak satu-satunya, ia menjadi tulang punggung keluarganya dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengurus sang ibu. Ketulusan dan baktinya kepada ibu adalah pondasi dari kehidupannya. Ibunya adalah pusat dunianya, dan ia melakukan segalanya demi memenuhi kebutuhan dan kebahagiaannya. Meskipun Uwais hidup dalam kesederhanaan, ia memiliki iman yang sangat kokoh. Ia mendengar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat mencintainya. Namun, ada satu hal yang membuat Uwais tidak bisa langsung menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak ingin meninggalkan ibunya yang membutuhkan perawatannya. Suatu hari Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah agar bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya, sang ibu ragu karena ia sangat bergantung pada Uwais. Namun, karena melihat tekad anaknya yang kuat, ibunya akhirnya mengizinkan Uwais pergi dengan satu syarat. Perjalanan itu harus singkat. Ia harus segera kembali setelah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati penuh harap, Uwais pun melakukan perjalanan jauh dari Yaman ke Madinah. Namun setibanya di sana, ia mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak berada di Madinah. Uwais pun dihadapkan pada dilema besar. Ia bisa menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, tetapi itu berarti melanggar janjinya kepada ibunya. Akhirnya, dengan berat hati, Uwais memutuskan untuk pulang ke Yaman tanpa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan ini menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawab Uwais kepada ibunya. Ia memilih untuk mematuhi ibunya, meskipun hatinya hancur karena kehilangan kesempatan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabatnya tentang seorang pemuda dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Beliau berkata, akan datang kepada kalian seorang dari Yaman yang bernama Uwais. Ia berasal dari kabilah Murad, kemudian Qarn. Ia memiliki ibu yang sangat ia baktikan. Tiada kalian bertemu dengannya. Mintalah ia berdoa kepada Allah untuk kalian, karena doanya sangat mustajab. Pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggemparkan para sahabat. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang tidak dikenal dan tidak pernah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang begitu tinggi? Namun, ini adalah bukti dari kemuliaan Uwais yang tersembunyi di balik keikhlasannya. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu mengingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencari Uwais di antara jamaah yang datang ke Madinah hingga akhirnya bertemu dengannya. Ketika Uwais diminta untuk mendoakan mereka, ia awalnya menolak dengan rendah hati. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan Umar dan Ali, dua sahabat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah mereka menjelaskan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais akhirnya mengabulkan permintaan mereka dan mendoakan keduanya. Setelah mendoakan, Uwais segera meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin dikenal dan lebih memilih hidup dalam kesunyian. Begitulah sifat tawadu, rendah hati Uwais yang menambah kemuliaannya. Kisah Uwais Al-Qarni memberikan pelajaran hidup yang sangat mendalam. Keutamaan berbakti kepada orang tua.
Uwais mengajarkan bahawa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Kesediaannya untuk mengorbankan kesempatan bertemu Rasulullah demi ibunya menunjukkan tingkat bakti yang luar biasa. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk selalu mendahulukan kebahagiaan dan kebutuhan orang tua. Keikhlasan tanpa pamrih. Segala amal yang dilakukan Uwais dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ia tidak pernah mencari penghargaan atau pengakuan dari manusia. Sikap ini mengajarkan bahwa keikhlasan adalah kunci utama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kerendahan hati. Meskipun namanya disebut oleh Rasulullah SAW, Uwais tetap hidup sederhana dan tidak pernah meninggikan dirinya. Sikap tawadu ini adalah sifat mulia yang harus diteladani oleh setiap Muslim. Doa yang mustajab berasal dari hati yang bersih. Uwais tidak memiliki gelar atau kedudukan di dunia, tetapi doanya sangat mustajab karena hatinya bersih. Hal ini menunjukkan bahwa Allah melihat ketulusan hati, bukan status atau penampilan luar. Uwais Al-Qarni mungkin tidak dikenal di muka bumi, tetapi namanya mengguncang langit. Ia adalah bukti nyata bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak bergantung pada harta, ketenaran atau kekuasaan, melainkan pada keimanan, keikhlasan, dan bakti kepada orang tua. Kisah Uwais mengajarkan kita untuk selalu mengejar keridaan Allah dengan cara-cara yang sederhana, tetapi penuh makna. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan menjadi hamba Allah yang lebih baik.